Pemirsa, ketika kita akan membeli mobil, tentunya kita masih agak bingung ingin membeli secara tunai atau cicil. Yang mana yang sebaiknya kita pilih? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Petrus S. Karim selaku Direktur dari BCA Finance. Selamat pagi Pak Petrus. Selamat pagi. Pak Petrus, ini ada pertanyaan dari pemirsa kami, yaitu Bapak Arka, di mana istri beliau adalah seorang ibu rumah tangga. Namun Bapak Arka ingin membeli mobil yang nantinya dapat juga dipergunakan oleh istrinya yang kebetulan juga memiliki usaha ekspedisi. Nah, Bapak Arka bertanya, ia bingung lebih baik ini membeli mobilnya secara tunai atau kredit ya Pak? Pertanyaan bagus sekali, Mbak Chandra. Jadi sebenarnya kalau memang dananya cukup, ya kemampuan keuangannya cukup, modalnya cukup dalam arti kata untuk membiayai pembelian mobilnya yang menjadi alat usahanya itu bagus sekali. Tapi banyak sekali sekarang kan modal yang cukup saja untuk memulai, ya kemudian sebagian dipakai untuk down payment mobilnya, sisanya dilunasi dengan kredit. Ya, sehingga beban kreditnya nanti akan ditanggung oleh hasil usahanya. Ya, diharapkan kan usaha berhasil kan ya, menghasilkan income yang cukup untuk membayar angsuran. Tapi jika kita membeli kredit, apa ada kekurangannya? Banyak juga pemirsa yang barangkali masih ragu untuk membeli mobil secara kredit ya Pak? Kalau beli kredit, otomatis seseorang itu harus punya perhitungan yang cukup matang dari segi kemampuan finansialnya, kemampuan dia mengangsur, ya jangan sampai perhitungannya salah sehingga di ke depan tidak sanggup lagi mengangsur cicilan mobilnya. Jadi itu penting sekali. Oke, kiranya ini sebelum Bapak Arka membelikan istrinya mobil ya barangkali. Bagaimana jika istri Bapak Arka ini sebagai debiturnya ternyata di tengah-tengah ini tidak bisa membayar masa kreditnya, barangkali mengalami resiko begitu ya Pak ya? Bagaimana solusinya? Sebenarnya kalau si bapak dan ibu ini sudah melakukan perhitungan, ya istilahnya analisa keuangannya cukup baik, ya, financial planningnya cukup baik, hal itu bisa dihindari. Ya, tapi kalau sampai terjadi ada force major dan sebagainya, hal yang tidak bisa dihindari, sebenarnya bisa dilakukan dengan ya singkat kata melikuidasi kendaraannya lah ya, kendaraannya dijual saja untuk melunasi hutangnya. Oke, tapi untuk membeli proteksi barangkali untuk berjaga-jaga disarankan tidak Pak? Kalau proteksi itu sangat disarankan, tapi proteksi ini kan hanya untuk menjaga diri kalau sampai terjadi sesuatu terhadap diri si debitur ini. Kalau di istilah saya ya, si bapak dan ibu ini, kalau terjadi sesuatu terhadap si ibu atau si bapak, itu ada proteksinya. Tapi bukan dalam arti kata usahanya gagal, ya, tapi terhadap jiwanya terjadi ancaman terhadap jiwanya. Itu ada yang namanya credit protection. Gitu. Pak Petrus, ini sebagai penutup bagi pemirsa di rumah, kiranya bisa diberikan tips bagaimana memilih kredit yang baik ini tentunya supaya tidak berpotensi mengganggu cash flow keluarganya juga. Iya, dalam hal memilih kredit yang baik, yang pertama otomatis harus memilih lembaga keuangannya, ya, finance company yang kredibel. Ya, jangan sampai nanti sudah cicil-cicil kemudian perusahaannya kolaps atau tidak ada lagi, sehingga kemudian dokumen kendaraannya nggak tahu ada di mana, begitu kan ya. Ya juga selain itu secara operasional bulanan kan mencicil. Proses mencicilnya yang mudah tuh bagaimana gitu kan. Kalau perusahaan finance yang bagus kan mudah. Misalnya dengan auto debit, atau kalau harus transfer, jelas transfernya kemana, melalui sarana apa dan sebagainya. Baiklah Pak Petrus, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh